Hai, assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabarnya? Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, dan tetap semangat belajar. Kali ini Bu Evi akan membagikan pembahasan kisi-kisi penilaian akhir semester 1 tema ketiga, yakni benda di sekitarku. Simak baik-baik ya. Semoga kalian mendapatkan nilai yang memuaskan sesuai dengan keinginan kalian. Selamat mengikuti. Disajikan kalimat siswa dapat menyebutkan bunyi sila keempat Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Disajikan kalimat siswa dapat menentukan simbol sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila memiliki lambang kepala banteng. Seperti ini ya. Disajikan kalimat, siswa dapat menentukan jawaban yang tepat. Contoh musyawarah di sekolah. Nah, pernahkah kalian mengikuti musyawarah di sekolah? Ini beberapa contoh musyawarah yang dilaksanakan di lingkungan sekolah. Pertama, musyawarah pemilihan ketua kelas. Kedua, musyawarah pembagian kelompok tugas. Ketiga, musyawarah pembagian jadwal piket kelas. Keempat, musyawarah menentukan jadwal belajar bersama. Kelima, musyawarah penentuan petugas upacara bendera. Keenam, musyawarah penentuan peserta lomba antar kelas. Ketujuh, musyawarah dalam menetapkan peraturan kelas. Dan yang kedelapan, musyawarah dalam menentukan kado hadiah bagi wali kelas. Disajikan kalimat, siswa menentukan manfaat yang diperoleh dari kegiatan gotong royong. Manfaat gotong royong. Gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah masalah. Biasanya, gotong royong masih banyak ditemui di masyarakat pedesaan. Berikut manfaat gotong royong. Pertama, meringankan sebuah beban pekerjaan. Kedua, menumbuhkan sikap sukarela dan ikhlas. Ketiga, menumbuhkan sikap tolong-menolong. Keempat, menyelesaikan suatu tantangan secara bersamaan. Kelima, dapat mempererat tali persaudaraan. Dan yang keenam, meningkatkan rasa solidaritas. Disajikan kalimat, siswa menentukan contoh penerapan gotong royong di lingkungan masyarakat. Contoh kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat misalnya, kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar di setiap RT, saling membantu membenarkan rumah warga yang hancur akibat terkena musibah, saling membantu membersihkan got atau selokan yang tersumbat, serta bergotong royong membangun fasilitas lingkungan seperti jembatan.
Disajikan kalimat siswa menentukan perannya saat di rumah. Nah, ini ada 6 peran anak dalam keluarga. Yang pertama, belajar dengan rajin dan giat. Kedua, menaati perintah orang tua. Ketiga, menghormati kedua orang tua dan menjaga nama baik keluarga. Keempat, membantu meringankan beban orang tua. Kelima, bersikap sopan pada seluruh anggota keluarga. Dan yang keenam, menjaga nama baik keluarga. Disajikan kalimat siswa menyebutkan tugas siswa di sekolah. Nah, ini ada contoh tugas siswa selama di sekolah. Yang pertama, belajar. Kedua, taat pada peraturan sekolah. Ketiga, patuh dan hormat pada guru. Keempat, disiplin. Dan yang kelima, menjaga nama baik sekolah. Disediakan kalimat siswa menentukan sikap baik yang dilakukan jika ada yang membutuhkan bantuan. Sikap yang harus dilakukan jika ada yang membutuhkan bantuan adalah segera memberi pertolongan atau segera menolong ya. Disajikan kalimat siswa menentukan contoh kegiatan bersatu atau tolong-menolong yang dilakukan di sekolah. Contoh kegiatan tolong-menolong di sekolah misalnya menolong teman yang jatuh, menolong teman yang kesulitan belajar, serta membantu guru menghapus papan tulis. Disediakan gambar, siswa menentukan contoh kegiatan bersatu atau tolong-menolong yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Tolong-menolong di lingkungan masyarakat misalnya, pertama, menolong orang tua yang akan menyeberang jalan. Kedua, membantu tetangga yang ada hajatan. Ketiga, membantu tetangga yang terkena musibah. Yang keempat, membantu tetangga yang tidak mampu. Disajikan gambar, siswa menyebutkan bahan pembuat benda yang ada dalam gambar. Nah, perhatikan ya, ini adalah gambar benda-benda yang terbuat dari kayu. Ini adalah benda yang terbuat dari plastik. Ini adalah benda yang terbuat dari karet. Ini adalah benda yang terbuat dari kertas. Ini adalah benda yang terbuat dari kaca. Dan ini adalah benda yang terbuat dari logam. Disajikan kalimat siswa menentukan bahan baku pembuat kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas seperti buku tulis yang biasa kalian gunakan. Contoh lain adalah tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Tahukah kamu apa bahan baku pembuat kertas? Kayu adalah bahan dasar atau bahan baku untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Disajikan gambar, siswa memilih bentuk yang paling tepat untuk digunakan sebagai ban mobil. Bentuk yang paling tepat untuk digunakan sebagai ban mobil adalah lingkaran. Seperti ini ya. Bentuknya seperti lingkaran. Mengapa? Mengapa harus lingkaran? Karena bentuk lingkaran akan memudahkan mobil untuk berpindah tempat atau bergerak.
Disajikan kalimat, siswa dapat menentukan wujud benda dengan tepat. Wujud benda itu ada 3 ya. Yang pertama, padat. Contohnya meja, kursi, buku, almari, pensil, es batu, plastisin, agar-agar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Benda cair, contohnya sirup, jus, minyak goreng, kecap, madu, dan masih banyak lagi. Wujud benda yang ketiga adalah gas. Contohnya gas LPG, oksigen, asap, udara. Disajikan kalimat, siswa dapat menentukan wujud benda dengan tepat. Wujud benda ada 3 seperti tadi ya. Kalian bisa pelajari kembali ini. Wujud benda ada 3, padat, cair, dan gas. Dan ini adalah contoh-contoh benda yang memiliki wujud padat, cair, dan gas. Disajikan kalimat, siswa dapat menentukan wujud benda dengan tepat. Nah, ini seperti tadi ya. Kalian dapat pelajari kembali. Disajikan kalimat, siswa menentukan perubahan wujud benda cair menjadi padat. Nah, perubahan wujud benda cair menjadi padat ya ini disebut membeku. Contohnya, air dimasukkan ke dalam freezer menjadi beku. Es krim dimasukkan ke dalam lemari es menjadi beku. Agar-agar yang dimasak menjadi beku. Gula Jawa setelah dimasak kemudian didiamkan menjadi beku. Lilin yang kembali membeku setelah meleleh. Disajikan pernyataan perubahan wujud benda. Siswa dapat menjelaskan perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang pertama, menguap. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud padat menjadi gas. Membeku, benda cair bisa berubah wujud menjadi padat. Mencair, perubahan wujud dari padat menjadi cair. Mengkristal, ini suatu proses perubahan gas menjadi padat. Disajikan kalimat, siswa dapat mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perubahan wujud benda. Ini adalah contoh perubahan wujud benda ya. Mencair, contoh benda mencair adalah coklat padat yang dipanaskan akan menjadi cair atau lilin yang dibakar akan meleleh dan mencair. Menguap, contoh proses menguap adalah proses penguapan pada air yang dimasak. Selain itu, bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama akan habis berubah menjadi gas. Mengembun, contoh pada proses ini, saat es batu disimpan dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas tersebut menjadi basah. Menyublim, contoh penyubliman bisa dilihat pada kapur barus yang disimpan pada lemari. Kapur lama-lama akan habis atau pengharum mobil yang padat berubah menjadi uap pewangi. Mengkristal, contoh dari proses ini bisa dilihat dari berubahnya uap menjadi salju. Disajikan kalimat, siswa dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda. Contoh perubahan wujud benda, yang pertama mencair.
seperti tadi ya, kalian bisa membacanya kembali. Disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan nama alat ukur pada gambar. Nah, ini adalah alat ukur panjang. Ini namanya meteran roll, meteran saku, dan meteran pita. Disajikan pernyataan, siswa dapat menentukan jenis alat ukur panjang yang tepat digunakan. Nah, meteran merupakan alat ukur panjang yang terbuat dari bahan fleksibel yang bisa digulung dan mudah dibawa kemana-mana. Meteran dipergunakan sebagai alat bantu mengukur objek yang besar dalam pertukangan dan juga sebagai alat ukur tanah, bangunan, dan lebar jalan. Meteran yang biasa digunakan dalam pertukangan dikenal dengan nama meteran saku. Ini ya, meteran saku yang terbuat dari bahan plat besi tipis yang umumnya memiliki panjang 3–10 meter. Sedangkan meteran yang biasa digunakan mengukur tanah dan bangunan dikenal dengan nama meteran fiber atau meteran roll. Seperti ini ya, yang terbuat dari bahan pita plastik yang umumnya memiliki panjang hingga 50 meter. Sedangkan meteran pita biasanya digunakan untuk mengukur badan yang berkaitan dengan kebutuhan pembuatan ukuran baju. Disajikan gambar, siswa dapat menentukan panjang benda dalam meter dan sentimeter. Nah, ini perhatikan ya, ini adalah gambar rumah Lani. Panjang rumah Lani adalah 680 cm. Nah, panjang rumah Lani dalam satuan meter adalah 680 cm, sama dengan kita pisahkan ya, 600 cm ditambah 80 cm. Kemudian 600 cm ini kita konversikan ke satuan meter menjadi 6 meter ditambah 80 cm. Jadi panjang rumah Lani dalam satuan meter adalah 6 meter 80 cm. Disajikan konversi satuan, siswa dapat menentukan konversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya. Perhatikan contoh berikut ya. 17 km sama dengan titik-titik meter. Nah, ini harus kita konversikan ke dalam satuan meter, sama dengan 17.000 meter. Sedangkan 35.000 meter sama dengan berapa kilometer? Maka 35.000 meter ini kita konversikan ke dalam satuan kilometer menjadi 35 km. Bagaimana cara menghitungnya? Kalian dapat menyimak video yang ada di sini ya. Silakan disimak bagaimana cara menghitung atau mengkonversi satuan panjang. Disajikan gambar alat ukur berat, siswa dapat menentukan alat ukur berat yang tepat sesuai dengan fungsinya. Nah, ini perhatikan macam-macam alat ukur berat ya. Timbangan duduk. Timbangan duduk seperti ini ya, ini timbangan duduk. Timbangan duduk adalah salah satu alat untuk menimbang yang biasanya digunakan oleh para peternak, pedagang, jasa laundry, atau koki. Neraca lengan, seperti ini ya, neraca lengan. Neraca lengan gantung digunakan untuk mengukur massa benda dengan tingkat ketelitian hingga 0,01 gram. Biasanya banyak digunakan di toko-toko perhiasan emas. Timbangan badan, ini ada timbangan badan.
Timbangan badan berfungsi sebagai alat ukur berat badan seseorang. Alat ukur berat satu ini biasanya ditempatkan pada puskesmas, rumah sakit, atau apotek. Dan ini adalah timbangan yang biasa digunakan di pasar-pasar tradisional. Disajikan gambar alat ukur berat, siswa dapat membaca alat ukur yang tepat dengan satuannya. Nah, ini misalkan ada ikan asin. Ikan asin ini beratnya berapa? Kita perhatikan timbangannya ini ya, menunjuk angka berapa. Oh, di sini jarumnya menunjuk di antara angka 2 dan 3, sedangkan satuannya adalah kilogram. Maka berat ikan asin 2 kg 500 gram. Disajikan gambar, siswa dapat menentukan konversi satuan kilogram ke gram atau sebaliknya. Perhatikan ini ya, 6000 gram sama dengan 6 kilogram. 3 kg sama dengan 3000 gram. Bagaimana cara mengkonversi satuan berat? Kalian bisa simak video di sini ya. Cara mengkonversi satuan berat. Disajikan sebuah data, siswa menentukan jumlah berat benda. Ibu Dayu membeli 2 kg 500 gram coklat untuk membuat kue tart. Coklat yang dicairkan sebanyak 1 kg 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Maka perhatikan ini ya. Coklat ya, berat coklat yang dibeli ibu adalah 2 kg 500 gram. Kemudian yang dicairkan sebanyak 1 gram 200 gram, berarti coklat sebelumnya dikurangi coklat yang dicairkan oleh ibu. Nah, cara mudah menghitungnya, kilogram kita kurangkan dengan angka yang memiliki satuan yang sama, yakni kilogram. Berarti 2 kg dikurangi 1 kg sama dengan 1 kg. Kemudian 500 gram dikurangi 200 gram sama dengan 300 gram. Jadi, coklat yang belum dicairkan sebanyak 1 kg 300 gram. Disajikan data, siswa dapat mengkonversi satuan jam ke menit. Nah, ini simak baik-baik ya. 1 jam 20 menit ya. Dipisahkan seperti ini agar mudah menghitungnya. 1 jam dikonversikan ke dalam menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Dan 20 menit ditulis sendiri. Kemudian dijumlahkan. 60 menit dijumlahkan dengan 20 menit sama dengan 80 menit. Jadi 1 jam 20 menit sama dengan 80 menit. Disajikan soal, siswa dapat menentukan waktu sesudah atau sebelumnya. Nah, ini Bu Evi beri 2 contoh ya. Misalkan yang pertama, 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul ... Maka cara menghitungnya seperti ini. Ya, kalian bisa membuat garis waktu seperti ini supaya mudah untuk menghitungnya. Nah, pukul 8. Kemudian 2 jam sesudahnya pukul berapa? Maka tinggal dijumlahkan saja. Hasilnya adalah pukul 10. Kemudian soal yang kedua, 4 jam sebelum pukul 06.20 adalah pukul ... Sama dengan soal yang pertama, kalian dapat menghitungnya dengan membuat garis waktu seperti ini. Diketahui pukul 6:20. 4 jam sebelumnya itu pukul
berapa di sini. Setelah dikurangi, maka diketahui bahwa 4 jam sebelum pukul 06.20 adalah pukul 02.20. Disajikan gambar, siswa menentukan nama alat musik ritmis. Tahukah kamu alat musik ritmis? Kalau belum tahu, simak ya video ini ya, supaya kalian lebih tahu apa itu yang dimaksud dengan alat musik ritmis. Ini adalah alat musik ritmis yang dinamakan triangle. Yang ini tamborin, maracas, kastanyet, dan conga. Disajikan gambar, siswa menentukan pola irama yang ditunjukkan pada gambar. Nah, pola irama lagu dapat dibuat menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Nah, ini contoh alat musik ritmis ya yang dapat digunakan untuk membuat pola irama lagu. Nah, jika tidak ada alat musik ritmis, kalian dapat membuat pola irama lagu dengan menggunakan tepukan tangan. Misalnya ini. Nah, ini tanda ketukan kuat. Ini tanda ketukan sedang. Dan ini adalah tanda ketukan lemah. Disajikan pernyataan cepat lambat lagu, siswa dapat menyebutkan namanya. Nah, sebuah lagu ada yang dinyanyikan dengan cepat, ada pula yang dinyanyikan dengan lambat. Cepat lambat lagu disebut pola irama. Disajikan pernyataan, siswa dapat menentukan gerakan tangan yang kuat atau lemah. Nah, unsur utama pada sebuah tarian adalah gerak. Gerakan pada tari sangat bervariasi. Gerakan pada tari meliputi gerakan kepala, gerakan badan, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Variasi atau perubahan gerak pada tari menyebabkan adanya dinamika pada tari. Dinamika tari adalah segala perubahan yang ada di dalam sebuah tari. Salah satu contoh dinamika tari adalah adanya gerak kuat dan gerak lemah. Selain pada gerakan tangan, gerak lemah dan gerak kuat juga terdapat pada gerakan kaki. Nah, kalian bisa amati mana gerakan yang merupakan gerakan kuat ya, dan mana yang merupakan gerakan lemah. Disajikan pernyataan, siswa menentukan gerakan kaki yang sesuai. Nah, unsur utama pada sebuah tarian adalah gerak. Gerakan pada tari sangat bervariasi. Nah, seperti tadi ya, kalian dapat menentukan gerakan kaki yang sesuai. Disajikan pernyataan, siswa dapat menentukan jenis dimensi karya seni rupa. Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat untuk menghiasi barang agar menjadi indah dan harmonis. Gambar dekoratif menurut bentuknya dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar dekoratif 2 dimensi dan gambar dekoratif 3 dimensi. Gambar dekoratif 2 dimensi adalah gambar yang media lukisnya pada bidang datar dan hanya dapat dilihat dari benda depan. Maaf ya, jadi dapat dilihat dari depan. Gambar dekoratif 3 dimensi adalah gambar yang berupa hiasan pada benda yang dapat dilihat dari berbagai arah. Disajikan pernyataan, siswa dapat menentukan hasil pencampuran 2 warna primer. Nah, dalam gambar dekoratif ada beragam warna, diantaranya warna primer yaitu merah, kuning, dan biru. Selain itu, banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut yang disebut dengan warna sekunder. Nah, ini ada contoh warna sekunder. Yang pertama, jingga. Jingga merupakan hasil campuran warna merah dan kuning.
Ungu merupakan campuran warna merah dan biru. Hijau merupakan campuran warna kuning dan biru. Disajikan pernyataan, siswa dapat menuliskan 3 warna primer dalam seni rupa karya dekoratif. Nah, dalam gambar dekoratif ada beragam warna, diantaranya warna primer yaitu merah, kuning, dan biru. Selain itu, banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut yang disebut dengan warna sekunder. Dengan disajikan pernyataan, siswa dapat menentukan manfaat dari kegiatan melipat baju. Nah, ini ada 3 manfaat yang Bu Evi tulis. Kegiatan melipat baju, apa saja manfaatnya? Yang pertama, melatih motorik halus. Kedua, melatih keterampilan dalam melipat baju. Dan yang ketiga, mempererat hubungan orang tua dan anak. Disajikan data, siswa dapat menyebutkan benda-benda yang dapat dilipat. Nah, benda-benda yang dapat dilipat diantaranya kain dan kertas. Demikianlah pembahasan kisi-kisi soal penilaian akhir semester 1 tema 3. Semoga kalian dimudahkan dalam melaksanakan ulangan akhir semester 1 dengan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum.